Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua massa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anies Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini. Massanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi. Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Belum tentu bisa diatur. Makin jauh peluangnya itu. Makin dekat Anies itu ke Amerika belajar filsafat. Atau mungkin karena bicaranya di London ya, ya paling enggak di Oxford lah. Ya, kan udah. Buat Surya Paloh kan yang penting menyelamatkan dirinya dulu lah. Anies itu soal kedua. Kecuali kalau Anies betul-betul bisa maju sebagai capres dan menang, itu dia akan nempel ke Anies. Sekarang kan dia udah lihat nih, kok nampaknya tambah jauh ini menjadi capres ini. Ya kan? Ada pertemuan Demokrat dengan Gerindra, ya kan? Kemudian PKS juga begitu gitu. Ini jaraknya makin jauh dengan Nasdem. Nah itu kemungkinan ini membuat dia semakin ragu dengan pencapresan Anies ini. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memberikan tanggapan terkait keputusan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Fahri menilai elektabilitas dan popularitas Nasdem belum tentu bisa terdongkrak dengan keputusan tersebut. Hal itu disampaikan Fahri ketika diwawancarai pada Selasa 15 November 2022. Menurut Fahri, segmentasi elektoral pendukung Anies dan Nasdem sangat bertolak belakang. Citra Nasdem sudah dikenal masyarakat sebagai partai yang ada di gerbong pemerintahan Presiden Jokowi. Sedangkan Anies identik dengan tokoh yang tak sejalan dengan Jokowi. Fahri Hamzah menilai Anies Baswedan kerap mengumpulkan massa. Tak hanya itu, mantan gubernur DKI itu juga sudah sering berpidato di depan massa. Menurut Fahri Hamzah, Anies Baswedan hanya dipakai untuk mendulang massa bagi Partai Nasdem. Padahal kata Fahri, Anies Baswedan sebagai intelektual semestinya mengedepankan gagasan ketimbang pengerahan massa. Mengerem diri sedikitlah, jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan. Ini kan cuma mendulang massa saja, ungkap Fahri Hamzah. Oleh sebab itu, Fahri Hamzah mengharapkan Anies Baswedan mampu menarik politik menjadi lebih rasional. Fahri Hamzah beralasan gagasan lebih penting ketimbang orangnya. Berhenti dengan politik massa lalu mulai politik gagasan, kata Fahri Hamzah. Makanya saya bilang ekstrim kanannya Anies, ekstrim kirinya Ganjar. Karena di belakang Ganjar itu juga takut terhadap kubu Anies, ungkap Fahri Hamzah. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah begitu mencuri perhatian belakangan ini. Pasalnya, Fahri tak ragu mengkritik berbagai manuver politik yang terjadi jelang pemilu 2024, termasuk rencana pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Salah satu yang dipermasalahkan Fahri adalah pencapresan Anies dapat melanggengkan polarisasi di tengah masyarakat. Rakyat itu jangan diantarkan kepada ketegangan perasaan, politik identitas, agama, suku, ini harus dihapus, jelas Fahri. Pindahkan ini kepada ketegangan gagasan, gimana urus negara, gimana menebar kesejahteraan, menegakkan sistem keadilan, memberantas korupsi, menegakkan hukum, memperbaiki kepolisian, dan seterusnya. Demikian sambungnya. Hal itulah yang membuat Fahri kurang setuju dengan pencapresan Anies oleh Partai Nasdem. Alih-alih mempermasalahkan Anies secara individu, mereka berasumsi bahwa masa emosi itu harus dikonsolidasi kembali menjadi masa dari seorang calon itu yang saya tentang. Demikian tegasnya. Karena itulah Fahri berharap Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengatur mekanisme agar partai-partai memperkenalkan terlebih dahulu konsep dan visi misi mereka, alih-alih langsung menggandeng baca pres. Sekarang tiba-tiba Nasdem jadi partai Islam, kan lucu gitu loh. Lah terus kemarin ngapain aja lu bos? Jangan gini dong.
Kan capek kita kalau kayak begini, tutur Fahri. Fahri tidak mempermasalahkan bila Partai Nasdem sudah mantap menggandeng Anies, tapi yang lain juga dong, sehingga dalam kontestasi ini gagasannya akan ditentang orang. Demikian kata Fahri. Ketua DPP Partai Gerindra Vasco Rusemi selaku pembawa acara lantas mengungkit soal sepak terjang Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Rakyat Indonesia ini cepat lupa ya, dulu ada sebuah partai yang mendukung penista agama. Sekarang didukung karena mengusung Anies, ujar Vasco. Hal inilah yang kemudian diamini Fahri sebagai bentuk politik berbasis perasaan. Begitu Anda menguat di perasaan ini, akan ada konsolidasi menguat di perasaan lain. Terang Fahri. Makanya saya bilang ekstrim kanannya Anies, ekstrim kirinya Ganjar. Karena di belakang Ganjar itu juga takut terhadap kubu Anies. Terus ini apa? Perasaan menemukan simbol. Demikian imbuhnya. Fahri kemudian mengungkit perannya dalam membentuk kabinet rekonsiliasi yang berujung dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo. Harusnya rekonsiliasi itu dirawat, tapi rupanya kan tidak selesai. Ekstrimnya masih ada, demikian tandasnya. Yang dalam hal ini diduga dimanfaatkan oleh Partai Nasdem dan Anies untuk mendulang massa. Fahri Hamzah bocorkan omongan yang tidak berani Anies ungkapkan. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkapkan omongan yang tidak akan berani bakal capres Nasdem Anies Baswedan sampaikan di hadapan publik. Fahri Hamzah menyebutkan bahwa seseorang seperti Anies Baswedan tidak akan berani berbicara ekstrim dan menyampaikan idenya yang radikal. Kenapa? Karena lanjut Fahri berapi-api. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu takut mempengaruhi elektabilitasnya dan citranya terlihat buruk selama 11 bulan jelang pemilihan presiden 2024. Karena kalau kita mengumpulkan masa kecewa dan masa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah pahlawan baru, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu dan itu selalu jelek hasilnya. Ungkap mantan politisi PKS itu. Fahri lantas membuka kembali jejak rekam kiprah politik Anies sebelum akhirnya didukung Partai Nasdem, besutan Surya Paloh. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo. Zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh, ucap Fahri. Berdasarkan rekam jejak tersebut, dia menegaskan dalam memilih seorang pemimpin bangsa, cara berpikir harus diluruskan terlebih dahulu, bukan sekedar harus menjadi apa. Kan masih ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi, perbaiki cara berpikir bangsa ini. Pungkas Fahri dengan nada lantang.